Ibatul lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi thayyibin tahirin. Amma ba'du, ayyuhal hadirun, ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Munibina ilaihi wattaquhu wa aqimus shalah wa la takunu minal musyrikin. Shadaqallahul adzim wa shadaqa rasuluhul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin sidang Jum'ah yang berbahagia, pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada kesempatan ini, dikala kita sedang melaksanakan saum di bulan Ramadan ini, juga Allah takdirkan kepada kita untuk melaksanakan salat Jum'ah. Mudah-mudahan segala apa yang kita telah amalkan, saum kita dan ibadah-ibadah yang lainnya, menjadi ibadah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat beserta salam semoga tetap dicurah limpahkan kepada paduka kita, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabat tabi'in, asbabut tabi'in, sampai kita sekalian. Hadirin sidang Jum'ah yang berbahagia, kita semua sepakat untuk mengatakan bahwa di bulan Ramadan itu kita diberikan kebahagiaan yang lebih daripada di bulan-bulan yang lainnya. Seperti orang yang melaksanakan ibadah haji di tanah suci, juga melaksanakan ibadah umroh, ini tentu saja diberikan kebahagiaan yang lebih daripada ibadah di tempat-tempat lainnya. Kenapa hal ini bisa terjadi? Hal ini bisa terjadi karena memang pada bulan Ramadan dan di tempat suci Mekah, Madinah itu kita diberikan rasa dekat dengan Allah. Jadi intinya, siapapun yang merasa dekat dengan Allah, yang paling dekat dengan Allah, pasti akan merasakan kebahagiaan. Jadi kebahagiaan itu, kebahagiaan yang sesungguhnya adalah tatkala kita bisa dekat dengan Allah. Hadirin sidang Jum'ah yang berbahagia, bulan Ramadan dengan melaksanakan ibadah puasa dan ibadah-ibadah yang lainnya, ini kita dididik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya kita bisa dekat dengan Allah. Kalaupun kita sudah jauh dengan Allah,
maka kembalilah kepada Allah. Karena tidak akan bisa seseorang mendapatkan meraih kebahagiaan itu apabila dia jauh dengan Allah. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman di dalam surah Ar-Rum ayat 31. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Munibina ilaihi wattaquhu wa aqimus shalah wa la takunu minal musyrikin. Orang-orang yang akan mendapatkan kebahagiaan itu adalah orang yang bisa kembali kepada Allah. Kalaupun kita sudah jauh dari Allah di dalam segala kegiatan, kita mungkin saja lupa kepada Allah. Bahkan mungkin di banyak waktu, di banyak tempat, mungkin kita suka lupa dengan Allah. Maka orang yang mencari kebahagiaan, syaratnya adalah harus cepat kembali kepada Allah. Lalu bagaimana dan apa saja yang harus kita kembalikan kepada Allah itu? Ada 4 cara dan 4 tempat yang harus kita benahi untuk menjadi tempat kembali kita. Pertama, kita harus merasakan bahwa Allah selalu mendengar kita, Allah selalu melihat kita, Allah selalu mengawasi gerak-gerik kita, dan Allah selalu menggerakkan kita di dalam setiap kegiatan. Itu tidak bisa kita pungkiri bahwa Allahu khalaqakum wa ma taf'alun, bahwa Allah itu yang menciptakan kalian dan yang menciptakan apapun yang kalian kerjakan. Itu adalah ciptaan Allah. Kembali kepada Allah, satu adalah tanamkan jiwa, tanamkan rasa di dalam hati. Setiap waktu, setiap detik, dimanapun kita berada, merasa diawasi oleh Allah dan merasa digerakkan oleh Allah. Itu guna dan manfaatnya supaya kita menjadi orang yang khusyuk kepada Allah dan supaya kita bisa terhindar dari kemaksiatan yang kita lakukan. Seseorang tidak mungkin akan melakukan kemaksiatan, korupsi, kolusi, nepotisme, atau kejahatan-kejahatan yang lainnya apabila dia merasa dilihat oleh Allah. Maka kesolehan seseorang akan tercipta dengan kembalinya kepada Allah, ditanamkan jiwa di dalam hati, ditanamkan rasa, merasa diri diawasi dan digerakkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Yang kedua, kembali kepada Allah itu adalah harus benahi setiap kegiatan yang kita lakukan, mau itu mahdoh yang memang aturannya sudah ditentukan oleh Allah seperti sholat dan puasa, ibadah haji, atau ghair mahdoh seperti kita sedang ada di kantor, mungkin ada di kebun, mungkin atau ada di mana saja kita berada. Maka benahi niat kita. Yang harus dibenahi adalah niat kita bahwa dimanapun kita berada, maka harus diniatkan untuk melaksanakan ibadah kepada Allah. Karena Allah telah berfirman di dalam surah Ad-Dariyat ayat 56, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah kami ciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah. Jadi apapun yang kita lakukan
ya, dari mulai sholat atau kegiatan-kegiatan yang lainnya, itu diniatkan ibadah, itu cara kembali kepada Allah. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga adalah usahakan agar segala kegiatan kita, mulai dari sholat atau kegiatan-kegiatan yang lainnya, mulai harus betul-betul sesuai dengan aturan Allah, harus betul-betul ada dalam aturan-aturan Allah. Jadi jangan sampai keluar dari aturan Allah, yaitu Quran dan hadis. Quran dan hadis yang menjadi pedoman hidup kita, dan Quran mampu untuk menjawab segala permasalahan yang kita hadapi. Kalau bagi orang yang beriman akan mengimankan bahwa tidak ada masalah yang jawabannya tidak ada di Quran, semuanya ada di Quran. Oleh karena itu, maka di setiap kegiatan kita usahakan agar selalu ada dalam aturan Allah, ada dalam aturan Quran, ada dalam aturan hadis. Jangan sampai keluar dari itu. Orang mukmin yang dicintai oleh Allah itu orang mukmin yang suka kembali kepada jalan Allah. 2, 3, kemudian yang keempat, kembali kepada Allah itu yaitu benahi tujuan kita. Jangan sampai kita punya tujuan di dalam segala kegiatan kita, berpuasa, sholat, atau ibadah haji, atau kegiatan-kegiatan yang lainnya, tidak ada tujuan kecuali mengharap ridho Allah. Itu yang diharapkan oleh kita. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Tidaklah kami perintahkan orang-orang kecuali harus beribadah kepada Allah dengan betul-betul murni karena Allah. Mukhlishina lahuddin, murni saja karena Allah, beribadahnya mencari ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia, apabila seseorang sudah melakukan hal ini, 4, 1, merasa jiwanya dilihat dan digerakkan oleh Allah, diawasi oleh Allah. Kemudian yang kedua, kita punya niat di setiap kegiatan untuk melakukan beribadah. Yang ketiga, diusahakan apapun yang kita lakukan jangan sampai keluar daripada aturan Allah dan Rasulnya. Yang keempat, punya tujuan hanya mencari ridho Allah. Inilah orang yang disayangi oleh Allah, dan Allah lebih senang kepada orang yang kembali kepadanya daripada orang yang kehilangan unta setelah sekian lama menunggu mencari, tapi untanya ternyata ada di sisinya, padahal dia sudah putus asa. Pasti dia senang, dan senangnya Allah itu kepada orang yang kembali kepadanya lebih daripada itu. Inilah orang yang akan mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat itu. Nomor 1 adalah kembali kepada Allah. Kemudian yang kedua, wattaquhu, firman Allah, bertakwalah kalian kepada Allah dengan melaksanakan segala apa yang diperintahkannya dan menjauhi segala apa yang dilarangnya. Karena Allah telah menjamin bagi orang yang bertakwa, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah,
maka Allah akan carikan jalan keluar dari segala permasalahannya dan akan diberikan rizki dari tempat yang tidak disangka-sangka. Ini bertakwa kepada Allah. Orang bahagia, sungguh berbahagia bagi orang yang bertakwa. Kemudian yang ketiga, waqimus shalah, dirikanlah sholat. Sebab dengan mendirikan sholat, seseorang akan betul-betul berperilaku seperti yang diajarkan di dalam sholat. Sholat itu merupakan pelajaran bagi kita yang sangat berharga. Dari mulai Allahu Akbar takbir mengajarkan kepada kita tidak ada yang besar kecuali Allah. Mau cari apa di dunia ini? Karena yang besar hanya Allah. Cari Allah yang maha besar. Jadi apapun yang kita lakukan itu semua dalam rangka mencari Allah yang maha besar. Karena seseorang tidak akan mendapatkan kebahagiaan apabila Allah dijauhi, ya, dekat dengan Allah. Apabila seseorang di dalam hatinya hanya Allah saja, maka dia akan menjadi orang yang mulia. Akan tetapi kalau hatinya dipenuhi dengan sesuatu selain daripada Allah, maka dia akan menjadi hina. Oleh karena itu, maka marilah kita sama-sama untuk mendirikan sholat. Bulan puasa ini mendidik kita untuk disiplin, di antaranya disiplin mendirikan sholat. Kemudian yang keempat, wala takunu minal musyrikin, janganlah kalian menjadi orang-orang yang berbuat kemusyrikan, ya, baik musyrik jali, ya, menduakan Tuhan, kita percaya dengan Allah, kemudian percaya kepada yang lain, kita menyembah Allah tapi menyembah juga yang lain, atau musyrik khafi, walaupun memang itu tidak menjadikan seseorang menjadi batal imannya, akan tetapi pahala amal itu menjadi batal kalau melakukan musyrik khafi, yaitu dia melakukan amal ibadah atau melakukan hal-hal yang lain dengan tujuan selain daripada ridho Allah. Ada yang dia mau, ada udang di balik batu, dan ada hal-hal yang dia tuju selain daripada ridho Allah. Hadirin sidang Jum'ah yang berbahagia, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan pada kesempatan ini menjadi bermanfaat bagi kita sekalian, khususnya bagi saya sebagai khatib, dan mudah-mudahan semua diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk segera melakukan kegiatan yang sifatnya bisa mengembalikan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Ayuhan nas, ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala sayyidina wa habibina wa syafiina wa karimina wa maulana Muhammad
sallim wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala an sahabati rasulullah amin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa takhassu'ana wa tadarru'ana wa ta'abbudana wa tammin taksirana. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Arhamar Rahimin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar. Astaghfirullahal adzim li wa lakum.